Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikhan Meda Faiz, NPM 236410009. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dari Universitas IAPIS Papua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Nur Hidayat, Eskom Mkom. Di sini saya membuat penelitian yaitu berjudul klasifikasi jenis buah apel berbasis citra digital menggunakan metode convolutional neural network dengan arsitektur MobileNet V2 dan ResNet 50. Kita masuk ke latar belakang atau abstrak. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Salah satunya sektor pertanian. Proses identifikasi jenis buah apel masih sering dilakukan secara manual oleh manusia. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang lama, kurang konsisten terhadap hasilnya, dan rentan terhadap kesalahan terutama ketika jumlah buah yang harus diperiksa sangat banyak, seperti ribuan, ratusan juta. Buah apel memiliki berbagai jenis seperti Fuji pohon, Fuji selection, Granny Smith, RRC premium, dan Red Delicious yang memiliki karakteristik visual yang mirip sehingga sulit dibedakan secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis apel secara cepat, akurat, efisien menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Kita masuk ke tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi jenis buah apel berbasis citra digital, menerapkan metode CNN untuk mengenali 5 jenis apel tersebut, membandingkan performa dua arsitektur CNN yaitu MobileNet V2 dan ResNet 50, menentukan model terbaik berdasarkan nilai akurasi, nilai loss, precision, recall, dan V1 score. Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu proses identifikasi buah secara otomatis, cepat, efisien, mengurangi kesalahan klasifikasi yang dilakukan secara manual, terus menjadi referensi penerapan deep learning pada bidang pertanian. Dapat dikembangkan menjadi sistem identifikasi buah secara real time berbasis web maupun mobile. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas klasifikasi citra menggunakan CNN. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan CNN untuk klasifikasi buah apel, rempah-rempah, tanaman, dan cupang, penyakit tanaman, dan berbagai objek citra lainnya. Dari penelitian terdahulu, diketahui bahwa CNN mampu menghasilkan akurasi yang tinggi dalam proses klasifikasi citra. Penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu melakukan perbandingan dua arsitektur CNN, yaitu MobileNet V2 dan ResNet 50 pada klasifikasi 5 jenis buah apel. Kalau sebelumnya dia cuma menggunakan CNN, nggak ada yang dibandingkan antara beberapa arsitekturnya, tapi kebanyakan yang dia menggunakan CNN aja. Jadi saya menjadikan itu sebuah perbedaannya. Kita masuk ke alur penelitian. Pertama, pengumpulan citra. Kedua, processing data. Baru data augmentasi, karena di awalnya itu tidak terlalu banyak kan. Jadi biar tidak terjadi overfitting, jadi kita menggunakan data augmentasi. Baru setelah kita data augmentasi, kita melatih kedua-duanya. Pertama melatih MobileNet V2, baru
setelah itu baru kita latih dengan model ResNet 50. Setelah terkumpul evaluasi modelnya, setelah terkumpul sudah semua didapatkan evaluasi modelnya, langsung kita bandingkan bagaimana hasil yang mana yang paling bagus, relatif, yang efisien, yang lebih tinggi akurasinya, dan lossnya lebih rendah. Setelah itu kita masuk ke dataset. Dataset ini yaitu terdiri dari 480 citra digital di setiap kelas buah apel, dan totalnya itu 2400 citra. Ini dia. Terus di sini ada 5 jenis buah apel, yaitu Fuji, pohon Fuji, Red Delicious, Granny Smith, RRC Premium, dan Fuji Selection. Terus kita masuk ke processing data atau data pra pemrosesan. Sebelum pelatihan model dilakukan, beberapa tahap pre-processing atau pra pemrosesan dilakukan, yaitu resizing 224 x 224 pixel, baru normalisasi nilai pixel ke rentang 0 sampai 1, menyesuaikan format input sesuai kebutuhan model CNN. Selain itu, diterapkan data augmentasi beberapa, yaitu seperti kita menggunakan augmentasi untuk rotasi, flip horizontal, zoom, perubahan brightness-nya, biar menambah data tersebut. Setelah itu kita masuk ke algoritma yang digunakan. Pelatihan ini menggunakan metode CNN, yaitu dua arsitekturnya, yaitu MobileNet V2. Net V2 merupakan model yang ringan dan efisien, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Jadi ya, kalau MobileNet V2 itu bisa kita pakai yang ya relatif yang kecil lah. Kalau ResNet 50 merupakan mode CNN yang lebih dalam dengan 50 layer, yang mampu mengenali fitur yang lebih kompleks menggunakan konsep residual learning. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Konfigurasi pelatihan model yang digunakan adalah transfer learning, optimizer-nya Adam, baru kita menggunakan loss function-nya categorical corescentropy. Ini baru kita menggunakan batch size 8, epoch-nya 35, input image-nya 224 x 224 pixel. Evaluasi model kita menggunakan akurasi, loss, precision, recall, V1 score, confusion matrix. Baru kita menggunakan kita sekarang masuk ke hasil dari pelatihan model MobileNet V2. Di sini ada hasil evaluasi MobileNet V2. Dari data training kita menghasilkan 100% akurasi dan lossnya itu cuma 0,1. Validationnya yaitu akurasi dari validationnya 99,31%. Lossnya lagi 0,3. Di sini kita masuk ke nilai analisis grafik akurasi. Terlihat bahwa nilai training akurasinya itu mengalami peningkatan secara signifikan. Pada awal proses pelatihan, pada epoch pertama nilai akurasi masih berada di bawah 30%, seperti ini. Kemudian meningkat secara bertahap sampai mencapai hampir 100% pada epoch terakhir. Kurva training akurasi dan validation. Akurasi yang saling berdekatan menunjukkan bahwa model memiliki performa yang konsisten pada data training maupun validation pada
Berarti kondisi tersebut menandakan bahwa model mampu melakukan proses generalisasi generalisasi dengan baik dan tidak melakukan overfitting secara berlebihan. Kita masuk ke analisis grafis loss dari MobileNet V2. Grafiknya ini itu menandakan bahwa nilai training loss mengalami penurunan secara konsisten dari sekitar 1,6 pada awal pelatihan menjadi pendekatan sekitar 0 pada akhir pelatihan. Nilai validation loss juga menunjukkan tren penurunan yang stabil hingga mencapai nilai sekitar 0,03. Penurunan nilai loss menunjukkan bahwa model semakin mampu meminimalkan kesalahan prediksi selama proses pelatihan langsung. Penurunan nilai loss tersebut menunjukkan bahwa model semakin mampu meminimalkan kesalahan prediksi dan meningkatkan akurasi klasifikasi. Kurva training loss dan validation loss yang relatif berdekatan menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting yang berlebihan dan mampu mempertahankan performa yang baik pada data validasinya. Kita masuk ke klasifikasi akurasi, yaitu confusion matrix. Di sini menandakan bahwa hampir semua benar, tetapi ada tebakan dari RSI premium, ada kesalahan, ada 8 kesalahan. Ini dia. Baru kita masuk ke classification reportnya. Menandakan bahwa hampir semua itu udah benar. Dan 100. Akurasinya 0,98. 98%. Rata-rata makronya dari precisionnya 98. Recallnya 98, V1 score-nya 98. Rata-rata weight-nya 98 semua. Berdasarkan hasil classification reportnya ini, model memperoleh nilai akurasi sebesar 98,89% dengan nilai rata-rata makro precision-nya sebesar 0,9895. Recall-nya sebesar 0,9849, V1 score-nya sebesar 0,9889. Menandakan bahwa mampu mengenali hampir seluruh data pada masing-masing kelas dengan benar dan sangat baik. Selain itu, nilai V1 score yang tinggi menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall pada proses classification. Di sini ada hasil prediksi citra uji. Kan saya memasukkan foto Fuji pohon. Baru di sini probabilitas tiap kelasnya, yaitu Fuji pohon menghasilkan 99,57%. Dan di sini yang lainnya rata-rata kecil. Itu menandakan bahwa model berhasil mengklasifikasi citra uji ke dalam kelas Fuji pohon dengan tingkat confidence sebesar 99,57%. Sangat tinggi, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keyakinan yang kuat terhadap hasil prediksi yang dikeluarkan. Selain itu, probabilitasnya prediksi pada kelas yang lain memiliki nilai sangat kecil, yaitu Fuji pohon 0,8, Grand Smith 0,5, RC 0,24, Reducius 0,03. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa MobileNet V2 tidak hanya mampu mencapai performa tinggi pada data pelatihan dan validasi, tetapi juga mampu mempertahankan tingkat akurasi yang sangat baik pada citra baru. Dengan tingkat akurasi yang tinggi dan performa klasifikasi yang stabil, menunjukkan bahwa arsitektur MobileNet V2 sangat efektif digunakan dalam proses klasifikasi jenis buah apel berbasis citra digital. Sekarang kita masuk ke hasil pelatihan model ResNet 50. Dari hasil evaluasi ResNet 50, trainingnya menghasilkan 100% juga.
Lossnya 0,0135, validationnya 99,72%, lossnya 0,0295. Berdasarkan tabel 4, hasil evaluasi MobileNet V2 yang telah dilakukan menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik dalam mengenali model masing-masing kelas. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa ResNet 50 memperoleh training accuracy yang sangat besar, yaitu 100% dengan nilai loss sebesar 0,0135. Sedangkan pada data validation diperoleh akurasi sebesar 99,72% dengan nilai loss yaitu 0,0295. Tingginya nilai akurasi serta rendahnya nilai loss menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik visual masing-masing jenis apel dengan sangat baik. Kita masuk ke analisis grafik accuracy. Di sini model sama kayak tadi, dia bertahap setiap eposnya. Pada awal proses pelatihan nilai akurasi masih berada pada tingkat yang rendah karena model masih pada tahap awal yang mempelajari nilai citranya. Baru dia kelamaan seiringnya bertambah epoch, model mulai mengenali pola dan karakteristik visual dari masing-masing jenis apel sehingga nilai akurasi meningkat secara signifikan dan mencapai kondisi sehingga mendekati 100. Analisis grafik loss juga menunjukkan adanya penurunan nilai loss secara konsisten selama proses pelatihan berlangsung. Pada awal epoch, nilai loss masih cukup tinggi karena model belum mampu mengenali pola citra setiap kelas dengan baik. Namun setelah proses pembelajaran berlangsung, nilai loss mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai nilai yang sangat kecil pada akhir pelatihan. Kita masuk ke penurunan confusion matrixnya. Di sini confusion matrixnya itu hampir semua. Ini cuma salah lagi di RRSI premium. Itu cuma salah 2. Yang tadi 8. Di sini 2. Berdasarkan confusion matrix yang dihasilkan, hampir seluruh data berhasil diklasifikasi dengan benar. Model ResNet 50 oleh model ResNet 50. Kelas Fuji Pohon, Fuji Selection, Granny Smith, dan Delicious berhasil dikenali secara sempurna dengan jumlah prediksi benar sebanyak 144 citra pada masing-masing kelas tanpa adanya kesalahan klasifikasi. Sedangkan kelas RRSI Premium terdapat 2 data yang salah diklasifikasi dengan Fuji Pohon dan 142 data berhasil diklasifikasi dengan benar. Secara keseluruhan, confusion matrix menunjukkan bahwa performa ResNet 50 termasuk sangat baik karena hampir semua data berhasil dikenali dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ResNet 50 mampu dilakukan proses ekstraksi fitur citra secara optimal hingga menghasilkan performa klasifikasi yang sangat akurat dan stabil. Ini confusion classification reportnya. Semua 100, cuma di sini ada di RRSI Premium ya 9899. Ini di sini kita melakukan hasil prediksi citra ujinya. Kita memasukkan sama juga dengan Fuji Pohon. Confidence-nya 99,18%. Baru di setiap kelasnya cuma Fuji Selection 15, Granny Smith 31, ResNet Premium 0,28, Delicious 0,08%. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa ResNet 50 tidak hanya mampu mencapai performa tinggi pada data penelitian dan validasi, tetapi juga mampu mempertahankan tingkat akurasi yang sangat baik pada citra baru. Sama seperti yang tadi, MobileNet juga begitu. Tapi di sini kita sudah membuat perbandingan kinerja dari MobileNet V2 dan ResNet 50. Di sini ada tabel perbandingan. Kalau dari berdasarkan hasil perbandingan pada tabel di atas, tabel 6, kedua model menunjukkan performa yang sangat baik dalam proses klasifikasi jenis buah apel. MobileNet V2 maupun ResNet 50 sama-sama mampu mencapai training sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa kedua model mampu mempelajari pola citra dengan sangat baik selama latihan secara berlangsung.
Tetapi berdasarkan hasil validation accuracy, Reset 50 memperoleh performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan MobileNet V2. Validation accuracy dari Reset 50 sebesar 99,72%, sedangkan MobileNet V2 memperoleh sebesar 99,31%. Selain itu, nilai validasi loss-nya dari ResNet juga lebih rendah dibandingkan MobileNet V2, yang menunjukkan bahwa ResNet memiliki tingkat kesalahan prediksi yang lebih kecil pada data validasi. Pada hasil classification report-nya, ResNet juga memiliki performa yang lebih baik dibandingkan MobileNet V2. Nilai rata-rata Macro Precision, Recall, dan View 1 Core pada ResNet 50 berada di atas 0,997, sedangkan MobileNet kisaran 0,988. Hal tersebut menunjukkan bahwa ResNet memiliki kemampuan klasifikasi yang stabil dan lebih akurat. Kedua model sama-sama mampu mengklasifikasi sebagian besar data dengan benar. Namun jumlah kesalahan klasifikasi pada ResNet 50 lebih sedikit, dan MobileNet V2 pada mobil ResNet 50 hanya terdapat 2 kesalahan. Meskipun ResNet 50 memiliki performa klasifikasi yang lebih tinggi, MobileNet V2 tetap memiliki keunggulan pada efisien komputasi dan akurasi model yang lebih ringan. Oleh karena itu, MobileNet V2 lebih cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas, sedangkan ResNet 50 lebih unggul dari segi terbatas, sedangkan ResNet 50 lebih unggul dari segi akurasi klasifikasi. Secara keseluruhan, mobil ResNet 50 dapat dikatakan sebagai model terbaik pada penelitian ini karena mampu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi, nilai loss yang lebih rendah, serta performa klasifikasi yang lebih stabil dibandingkan MobileNet V2. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KNN berhasil digunakan untuk klasifikasi 5 jenis buah apel. Kedua model menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. ResNet 50 memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 99,72%. Sistem yang dikembangkan mampu membantu proses identifikasi buah apel secara otomatis dan akurat. Dari hasil tersebut, ResNet 50 menjadi model terbaik pada penelitian ini karena mampu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan kesalahan yang lebih rendah dibandingkan MobileNet V2. Terus, untuk penelitian selanjutnya, sarannya yaitu menambahkan jumlah database agar model semakin robust. Terus menggunakan arsitektur lain seperti DenseNet atau EfficientNet gitu. Mengembangkan sistem ke dalam aplikasi web atau mobile secara real-time bisa juga. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proyek klasifikasi buah apel yang telah saya buat. Di sini saya melakukan demo project, yaitu di sini kita menggunakan menggunakan arsitektur MobileNet V2-nya. Kita sudah menyambungkan dengan Google Drive yang saya punya. Ini masuk ke database classification apel. Terus di sini kita akan periksa apakah direktur tersebut ada, gitu-gitu. Di sini kita melakukan image data generation, kayak kita ngezoom, rotation, gitu-gitu. Baru sini train it, kita melatih, dan di sini ada data validnya. Ini kita kayak membaca datasetnya. Baru sini kita melakukan load MobileNet V2. Kita masuk ke model fungsionalnya. Baru ini hasil dari model evaluasi validationnya, yaitu seperti tadi di jurnal saya, yaitu 0,9931%, dan lossnya sangat kecil, yaitu 0,0311. Kita masuk ke model evaluasi trainnya, yaitu akurasi 100%. Kita masuk ke model evaluasi trainingnya, yaitu akurasi 100%, lossnya 0,0164. Kita di sini masuk ke validation akurasi dan validation loss, ini hasilnya. Terus ini kita masuk ke hasil dari conversion matrix MobileNet
V2 nya. Ini classification reportnya, dan ini uji cobanya. Uji pohon yaitu menghasilkan probabilitasnya yaitu 99,57%. Sekarang kita masuk ke ResNet 50. Kita sudah menggunakan kelas application ResNet 50 nya sudah terdownload. Baru kita kayak tadi hubungkan ke Google Drive nya. Di sini udah terbaca ada kelas apa aja. Terus ini kita masuk ke model summary, yaitu model fungsional dari ResNet 50. Di sini effortnya ini misalnya ada terjadi kesalahan, tidak ada perubahan selama 5 efforts, dia akan berhenti. Ini yaitu model evaluation validasinya yaitu 0,9972%, lossnya 0,0295. Kalau model evaluation trainingnya yaitu akurasi 100, lossnya 0,0135. Sini kita masuk ke training dan validation akurasi dan training validation lossnya. Ini hasilnya kayak tadi. Kita masuk ke conversion matrix ResNet 50. Ini dia hampir semua benar, cuma RSI premiumnya cuma 2 salah. Jadi masuk ke classification reports-nya. Terus ini dia kita melakukan uji lagi menggunakan uji pohon. Confidence-nya 99,18%. Dari hasil demo dapat dilihat bahwa sisa mampu mengidentifikasi jenis apel ini dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi yaitu 99,18% dan 99,57%. Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari jurnal penelitian saya dan demo project saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.